bisa meruntuhkan semuanya. Kantor pos tutup sendiri karena teknologi informasi dan sebagainya misalnya. Tapi dalam pembelajaran memang harus hati-hati, harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan efek negatif itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Unipma, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Unipma, di mana memang podcast ini adalah wadah ya untuk menyajikan apa saja sih kegiatan dan juga pencapaian akademik oleh sivitas akademik yang ada di Unipma. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa. Silahkan say hi Prof. Marheni dan juga Prof. Bambang. Dan di sini saya Sri Lestari akan membantu kegiatan diskusi pada hari ini. Baik, karena memang ada dua profesor yang sudah hadir di hari ini dengan konten dan juga keahlian yang berbeda. Yang satu beliau adalah dari biosains, guru besar di bidang ilmu biosains, ya Prof. Kemudian juga kalau Prof. Bambang di sini adalah guru besar bidang ilmu pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, ini memang dua hal yang berbeda, tetapi menjadi sinergi yang luar biasa ketika bisa kita hadirkan pada podcast hari ini. Baik nih Prof, Masya Allah saya deg-degan ini bersama dua Prof, karena beliau juga adalah pimpinan kita semua. Bu Marheni, Profesor Marheni adalah Wakil Rektor Bidang 2 yang sudah sangat populer, sering muncul di sosmed kita. Begitu juga dengan Prof. Bambang yang luar biasa sekali rekam jejaknya juga di bidang penelitian. Jadi memang karena memang di universitas kita diwajibkan Tridharma, dan luar biasa beliau berdua ini sangat bertiga dengan Ibu. Oh iya, belum will be ya. Oke, beliau sangat seimbang untuk kegiatan mengajarnya, penelitian dan juga Abdimas. Oke, baik kalau begitu kita langsung ke pertanyaan pemantik terlebih dahulu, Prof. Marheni dan juga Prof. Bambang, bisa diceritakan nggak sedikit rekam jejak pengalaman akademik selama di Unipma sehingga sampai di luar biasa di tingkatan teratas nih kalau profesor nih ya. Monggo Prof. Henny bisa di sharing sedikit. Oke, saya dulu nih Prof. Bambang. Oh, Prof. Henny. Ya, terima kasih Bu Tari. Jadi memang kami berdua. Halo teman-teman. Oh, ini menyapa dulu ya, baru ngomong gitu. Ya, untuk gelar akademik ini memang sesuatu pencapaian yang memang di bidang akademik bisa dikatakan paling tinggi gitu ya. Perjalanannya tentu saja panjang dan berliku, tetapi bisa kita capai tahap per tahap sesuai dengan ada timing waktunya, kemudian dari sisi akademik pendidikannya seperti apa, dan tentu saja kegiatan penelitian, pengajaran, termasuk pengabdian masyarakat. Untuk saya sendiri, bidangnya adalah inovasi pembelajaran biosains, yang memang di sini khususnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama biosains ini dengan banyak cara. Nah, dari situ sudah terpetakan mulai dari awal, maka saya sudah menghitung apa saja yang harus saya lakukan untuk bisa sampai di tahap ini. Kira-kira begitu Bu Tari secara singkat. Dari jenjang lektor kepala sampai profesor ini, guru besar itu membutuhkan waktu berapa lama? Yang lama kemarin saya adalah dari, kan ada tahapannya nggih. Ibu dari asisten ahli, kemudian lektor kepala, dan ke guru besar. Yang paling lama itu saya adalah dari lektor ke lektor kepala. Lektor kepala saya membutuhkan waktu 8 tahun. 8 tahun. Kemudian dari lektor kepala ke guru besar itu 3 tahun. Jadi 3 tahun itu ada kebijakan terkait dengan pengusulan jabatan akademik, dan pada saat itulah saya mengajukan hal itu. Tapi itu bukan langsung lolos Ibu. Jadi yang tahap pertama itu penelitian saya itu harus dikaji ulang, artinya sama asesor. Yang satu asesor, kan ada penilaian nih, yang satu asesor itu meng-ACC, tetapi asesor yang satunya mengatakan bahwa penelitian khususnya publikasi saya masih perlu diperbaiki. Nah, dari itu kemudian kita diskusi dengan tim, ada keputusan, oke lah Bu, sebaiknya Bu Henny turunkan ini, diganti hasil publikasi yang lain. Kebetulan saya memiliki hasil publikasi yang lainnya
yang bisa diajukan ulang, oke. yang terkait dengan pembelajaran biosains. Nah, itulah yang kemudian membuat SK guru besarnya bisa keluar. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah ya, Bu. Bersamaan dengan Bapak Iya, Profesor kita satu ini. ya. Bagaimana Prof? Kalau Prof Bambang sendiri pengalamannya bagaimana? Iya, saya tuh mengabdi di kampus tercinta ini Mm-mm. sudah 38 tahun. Ya. Jadi sebenarnya profesor saya itu seharusnya terlambat. Terlambat. Saya masuk itu tahun 1987. Saya Baru mau lahir. Ya, saya itu ketika saya jadi dosen itu saya mengantar Prof Hendy itu kuliah S1 sama bapaknya. Iya, saya masih ingat. Pengalamannya gitu ya? Iya, iya, Luar masih ingat. biasa. Nah, saya ke asisten ahli cepat, ya, biasa seperti adik-adik. Iya, tahun ya, Prof. 3 tahun waktu 3 itu. tahun, ya. Salah. Terus ke lektor. Kebetulan saya itu lektor pertama mungkin di Unipma ini. Dulu Jadi- IKIP ya, Prof? Dikit, Ya, ya, saya lektor oke. pertama. Nah, lektor saya ke lektor kepala itu lama banget, lebih 8 tahun. Ya, waktu itu memang agak Ya. karena ya, belum settle tentang apa peningkatan karir Pengajuan, itu. ya. Nah, kemudian ketika saya sudah lektor kepala mau ke guru besar itu kan terhambat harus S3. Ya, ada aturan baru sehingga Tahun saya berapa juga ya, Prof? Ada aturan baru harus S3 itu ya? ya Ya, mungkin udah agak lama, Bro. agak lama ya. Ya, sehingga saya kuliah dulu Prof Hendy kuliah di S3 itu. Oh, Boten kok, Prof. Iya, Iya, dulu ya. Prof Hendy. Prof Hendy masuk mungkin tahun 2010 2010 ya. Boten, saya 2014 Prof. Masuknya. 2011. Oh ya. 2011 ya, lulus tahun 2014. Saya 2012. Ah, sisa 1 tahun ya, Prof. Oke. Ya. Nah, saya lulus tahun 2016 itu kalau mungkin bisa menginspirasi adik-adik dosen ya. Kalau memang kerja keras itu seharusnya saya tahun 2020 2021 sudah guru besar. Tapi ya kan banyak handicapnya Iya, namanya. betul. Ya, Kemudian betul. kami berdua Katanya. ini disibukkan juga pekerjaan administrasi dan betul. sebagainya. Nah, sehingga sebenarnya untuk adik-adik dosen itu memang jenjang karir itu memang harus ditata sejak awal. Kapan saya harus asisten roadmap-nya ahli, gitu ya, ya, Prof. saya lektor. Sekarang kan lebih Ya. cepat, aturan lebih susah. Fleksibel. Tetapi sebenarnya karena kesadaran adik-adik dosen kan kelihatannya kan banyak yang cepat juga ke lektor kepala. Nah, kalau sudah lektor kepala seperti yang disampaikan Prof Hendy, capaian guru besar itu adalah capaian dosen, semua dosen pasti cita-citanya guru besar. Nah, oleh sebab itu harus ini menata diri ketika lektor kepala. Saya perlu waktu 15 tahun dari lektor kepala ke guru besar. Ya karena hambatan belum doktor dulu. Iya, betul. Setelah doktor saya memang menjabat, sibuk, Publikasi. meskipun itu tidak bisa. Nah, kebetulan saya maju bareng Prof Hendy, kemudian SK kami juga turun bareng. Alhamdulillah sekarang di Unipma itu guru besarnya sudah 4, ya Prof Arji, Prof Hani, Prof Hendy, saya. Semoga ini juga menginspirasi adik-adik kami, terutama yang sekarang itu sudah lektor kepala. Itu. Oke, luar biasa sekali pengalaman Prof Hendy dan juga Prof Bambang. Nah, di sini kami juga melihat berdasarkan dari Sinta Kemdikbud dan juga Scholar bahwa ternyata H-Index Scopus beliau ini cukup bersaing ya, cukup tinggi karena memang publikasinya. Iya, karena publikasinya tuntutan riset tadi ya, Prof ya. Riset akhirnya otomatis tergerak harus publish seperti itu, harus submit artikel. Begitu juga dengan indeks Scholar-nya cukup tinggi juga, bahkan kutipan Bu Hendy ada 1000-an juga ya. Monggo Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat sendiri nggih kapabilitas dari kedua prof ini. Nah, menurut Prof Hendy dan juga Prof Bambang, sebenarnya strategi apa sih yang bisa efektif ya agar penelitian kita itu bisa diterima di jurnal yang bereputasi? Begitu. Karena kan Prof berdua saya lihat hampir setiap tahun itu pasti memenangkan hibah dan akhirnya akan submit artikel di jurnal yang bereputasi. Adakah strategi Prof untuk kepenulisan jurnal dan juga untuk membuat teman-teman dosen ataupun mahasiswa nanti terinspirasi untuk oke, saya harus submit dan publish sebanyak-banyaknya. Monggo Prof Bambang. Ya, kan gini.
sekarang ini, ya, saya dan Prof ini, angkatan saya dan Prof ini itu beda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin, yang perlu diketahui oleh adik-adik ini, kalau yang kemarin itu tekanannya hanya pada syarat khusus, artikel. Ternyata sekarang ini poinnya itu banyak sekali. Saya membaca review asesor pada teman yang kebetulan teman di PT lain yang tidak lolos. Ini ada administrasi Rekom KIA, Senat dan seterusnya. Kalau ini gampang ya. Ini adalah substantif. Ternyata syarat khusus itu hanya salah satu. Nah, yang penting itu adalah nomor 2, itu adalah jejak karir, karya ilmiah. Jadi pantas tidak ini kalau menjadi guru besar. Jadi tidak hanya pure syarat khusus, tapi jejak karirnya juga. Ya. Lah, skopusnya berapa, sintanya berapa, terutama di Sinta 2. Nah, ya kalau kita itu ingin lolos di skopus, ya itu yang nomor 1 pasti topik kita itu harus menarik, harus menarik. Kalau tidak menarik, itu mainstream dan seterusnya, tidak ada yang sangat menarik, itu biasanya tertolak. Ya harus kebaruan itu tinggi dan sebagainya. Kedua, ya kita harus memahami setiap jurnal itu punya gaya selingkung yang berbeda. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi itu adalah bahasa yang kita gunakan. Ya kadang-kadang memang kita sekarang kan banyak program, aplikasi ya, translate, tapi itu tidak cukup. Oleh sebab itu, kalau ingin masuk ke skopus yang tinggi, itu ya harus pakai prof reader. Itu saran, tidak cukup dengan aplikasi. Dan yang terakhir itu adalah tahan mental. Jangan ditolak. Saya lebih banyak ditolaknya dibanding diterimanya. Saya pikir itu banyak juga yang ditolak udah 3-4 kali itu. Sudah patah harapan, termasuk di riset ya, di riset. Saya sebenarnya terinspirasi juga ya Prof ini dan angkatannya itu kan masih muda, banyak risetnya. Riset itu kalau kita ingin riset itu kan mesti modal nomor 1 itu adalah pengetahuan kita tentang riset. Kedua, biaya perlu tinggi. Ketiga, semangat. Tidak mungkin kalau tidak punya semangat riset itu. Tidak semua dosen punya semangat itu. Lah, kadang-kadang uang kita itu tidak cukup untuk riset yang besar. Oleh sebab itu ada hibah-hibah. Ya. Nah, yang perlu teman-teman yang lain jangan putus asa kalau ditolak. Ya. Saya memang 4 tahun ini saya hibah lolos 6 proposal. Hibah fundamentalnya kan per tahun 1, kemudian ada hibah pascanya 2. Tetapi sebelumnya itu ada 10 tahun saya ditolak. Setiap tahun ditolak. Dulu kalau yang sering langganan ada Prof ini, sering diterima. Kalau ini yang memang ini. Nah, saya terinspirasi malah dari yang muda. Mungkin Prof ini bisa punya pengalaman yang lebih bagus. Mau Prof? Terima kasih, nambahin saja. Jadi kalau untuk penelitian itu kan memang salah satu ajang bergengsi ya, untuk ajang bergengsi sekaligus bisa membantu kita untuk mencapai gelar akademik yang tinggi itu. Pengalaman saya sih di dalam kegiatan penelitian itu tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Nah, orang lain inilah yang akan menjadi kunci-kunci seperti disampaikan Prof. Bambang, memberi kita semangat, memberi kita value, memberi kita penguatan untuk mengerjakan penelitian tersebut. Ada mahasiswa, ada teman yang satu program studi, ada lintas program studi dalam satu perguruan tinggi, dan ada juga teman-teman mitra dari perguruan tinggi lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, membangun networking dengan orang lain ini menurut saya menjadi top utama ketika kita melakukan kegiatan penelitian. Karena sebagai peneliti, pasti ketika kita sudah menyusun nih proposal penelitian, kita sampaikan kepada
teman yang lain, tolong dong dibaca apa kekurangannya. Nah itu ternyata masukan itu sekecil apapun itu kita perhatikan mampu membangun proposal kita itu menjadi lebih baik. Selama kegiatan penelitian saya itu tidak pernah saya melakukannya sendiri. Pasti ada dukungan dari mahasiswa yang sangat luar biasa, teman-teman sejawat, dan termasuk pimpinan. Pimpinan itu ketika membangun atmosfer akademik yang baik, maka dari situlah maka kita akan memiliki semangat meneliti. Ya, saya itu teman-teman lihat tipsnya tadi kalau Prof Bambang mencoba untuk topiknya yang menarik, kemudian juga jangan lelah untuk kalau ditolak bangkit lagi seperti itu. Prof ini sendiri memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, baik itu mahasiswa ataupun dari rekan dosen. Baik, sekarang mulai. Saya tambah dikit. Oke, monggo Prof. Ini indikator yang baru untuk jadi kualitas. Tadi kan ada jejak syarat khusus, jejak karir. Yang ketiga itu ada penilaian berapa kali lolos hibah penelitian tingkat nasional atau tingkat daerah. Dulu tidak ada. Dulu itu syarat tambahan. Berapa jadi syarat utama. Saya kayaknya belum. Itu sudah level Unipma Bu harus naik upgrade ya. Oke, baik. Oke, jadi nggak bisa diabaikan ya Bu kalau kita hanya fokus ngajar aja ya nggak bisa ya Bu. Iya. Memang ini ya. Karena ngajarnya itu sebenarnya adalah bagian dari penelitian kita. Apa yang kita teliti itu kita bawa kepada mahasiswa kita ajarkan pada mahasiswa kita bagaimana mereka kemudian juga menjadi calon-calon peneliti, calon-calon sumber daya manusia yang memiliki high quality melalui kegiatan penelitian yang kita sharekan kepada teman-teman mahasiswa terutama. Iya, karena hasil riset kita sebagai ini ya Bu ya sumber materi. Tuh, dan mahasiswa itu powernya luar biasa, mereka itu semangatnya. Dari pengalaman saya sebagai pengajar kemudian membangun kolaborasi dengan mahasiswa, justru kadang-kadang sesuatu hal yang baru itu dari mahasiswa itu, entah itu subjeknya, entah itu caranya, mereka yang bisa searching. Jadi kita memang sebagai fasilitator ya, dosen itu mengarahkan, coba yang ini gimana, mereka lapor hasilnya seperti ini Bu. Nah itu kita bangun kolaborasi itu, dan itu harus kita hargai. Artinya ketika kita melakukan publikasi nih dengan hasil yang kolaborasi dengan mahasiswa, jangan lupa mahasiswa itu kita beri penghargaan sebagai salah satu autor di dalam publikasi tersebut. Itu penting sekali kita tekankan bersama. Oke, terima kasih Prof. Nah, sekarang agak spesifik keilmuan nih. Saya mau tertarik dengan bidang ilmu biosains, ya Prof ya. Nah, menurut Prof sendiri apa sih inovasi pembelajaran biosains yang akhirnya sebenarnya itu jadi relevan untuk generasi saat ini? Itu bagi orang awam, mungkin saya sendiri jujur awam nih Prof, mungkin bisa ceritakan biosains itu gimana sih, dan riset Prof itu tentang biosains itu yang berhubungan dengan apa? Karena waktu itu saya lihat artikelnya Prof Heni, ya Allah menarik sekali ya display datanya dari biologi itu gitu. Nah mungkin Prof bisa menceritakan Prof. Iya betul. Ini spill pidato pengukuhan ya. Pidato pengukuhan saya kebetulan juga tentang hal itu. Jadi memang kalau biosains kan biologi dan sains gitu ya, Mem ya. Jadi ada matematika, fisika, biologi, kemudian kimia. Nah, selalu dari sinilah awal saya itu mencari cara bagaimana ketika materi itu diajarkan menarik untuk topik-topik tersebut. Khusus untuk saya sih sebenarnya saya konsepnya adalah cell biology, jadi biologi sel gitu ya, khususnya biologi sel. Nah, kalau untuk inovasi pembelajaran saya sendiri, maka itu adalah bagaimana inovasi pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk mengajarkan materi biosains. Jadi saya lebih kepada bagaimana membelajarkannya. Jadi konten itu pengantar untuk pembelajaran tersebut. Contoh yang pernah kami kembangkan dengan tim itu adalah dengan menggunakan cara menulis berbasis analisis kritis. Jadi bagaimana mendorong sesuai dengan topik. Jadi di dalam pembelajaran biologi sel, bagaimana kita mengajarkan mahasiswa itu untuk mencermati bagian-bagian penting di dalam materi substansi
cell biology. Itu salah satu contohnya. Jadi instrumennya apa? Instrumennya adalah analisis kritis. Itu bisa sebagai bentuk evaluasi proses dan evaluasi hasil yang digunakan bersamaan. Jadi kita bisa mengukur, bisa melihat sampai di mana sih pemahaman mahasiswa untuk bidang biologi sel. Dan itu juga diterapkan di dalam fisika. Ya, kemudian juga diterapkan di kimia. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik, sudah ada bayangan nih. Terima kasih. Kalau Prof Bambang sendiri bisa diceritakan keilmuan pembelajaran bahasa dan mungkin pandangan Prof sekarang tentang pembelajaran bahasa atau bahasa Indonesia di era digital ini seperti apa? Ya sebenarnya kalau bidang kepakaran saya itu sebenarnya kalau sesuai dengan riset saya terakhir selama 5 tahun, saya lebih menekankan ke pembelajaran bahasa pada sekolah inklusi. Ya riset saya kan banyak tentang itu. Ya, kemudian juga kalau melihat juga artikel saya banyak tentang pragmatik. Memang kalau kita berbicara tentang pembelajaran bahasa dan sastra itu sesuatu yang general, yang luas sekali. Ya. Tapi saya mencoba, sudah ada beberapa riset ke sekolah inklusi. Kebetulan saya pernah menjadi konsultan sekolah inklusi di Kabupaten Magetan. Pernah ada kerjasama dengan kabupaten. Jadi gini, sekolah inklusi itu kan lagi digalakkan oleh pemerintah, ya, sekolah baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Nah, namun keberadaan sekolah inklusi ini belum bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam pembelajaran bahasa yang sudah barang tentu khususnya pada bagaimana mengintegrasikan anak-anak ABK dengan anak reguler ya dalam satu kelas. Itu perlu ketahanan mental guru yang hebat. Oleh sebab itu sekolah itu perlu ada guru pendamping khusus ya, yang spesial dididik khusus menjadi guru inklusi. Tapi nyatanya misalkan di Kabupaten Magetan itu dari 42 sekolah inklusi sekolah dasar, kalau sekolahnya ada 120 inklusi, itu yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai itu hanya 1 guru. Ya, ini kan perlu perhatian dari pemerintah, padahal biaya yang digelontorkan pemerintah sekolah inklusi itu sangat besar. Nah, saya perlu ada perhatian daerah dan sebagainya. Pembelajaran bahasa di sekolah inklusi itu berbeda dengan pembelajaran mainstream. Sehingga riset saya itu saya mencoba menggunakan ilmu interdisipliner, yaitu menggabungkan pembelajaran bahasa dengan ilmu psikologi. Ya, karena di setiap 4 tahun tentang itu, dan itu dibiayai kan oleh pemerintah. Ini juga sebelum pidato pembukaan sedikit. Ya, nah, yang kedua, gini, kehadiran teknologi, terutama teknologi informasi itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi dalam pembelajaran itu bisa menjadi pisau bermata dua. Satu sisi kita tidak bisa, guru harus memanfaatkan teknologi informasi dan sebagainya. Tapi harus ingat, apalagi AI, khusus dalam pembelajaran bahasa misalkan. Sekarang siswa itu bisa mencipta puisi dengan sangat bagus dengan bantuan AI. Bisa membuat cerpen hanya dalam waktu 5 menit. Bisa mengubah lagu hanya waktu 5 menit. Mengerjakan tugas-tugas guru yang dikerjakan di rumah. Kalau guru itu tidak piawai mengawasi dan sebagainya, kita terjebak pada itu. Oleh sebab itu, AI itu kalau tidak bisa dipergunakan dengan baik, itu akan menimbulkan kebodohan, kemalasan dan sebagainya. Makanya kemarin ketika Porsenasma ada lomba mencipta cerpen, itu semua media sosial wifi harus dimatikan. Karena kalau tidak, itu bisa dalam waktu 5 menit jadi cerpen. Tinggal memasukkan kata kunci yang sesuai. Plotnya ini, temanya ini, klik jadi. Dan itu sudah kita. Belum pernah nyoba tuh kalau cerpen. Bisa ya? Iya bisa. Termasuk begini Prof ini. Saya ada grup WA. Ada salah satu teman saya di grup itu sangat bernas postingannya. Kalau saya ngomong ini, dia cepet banget. Nulisnya hebat banget, tidak ada salahnya. Saya tahu, teman kuliah kan? Coba
anak teknik juga bahasanya bagus. Ternyata dia memanfaatkan AI. Ya, ketika membalas postingan-postingan itu dengan sangat cepat. Dengan AI. Sudah nggak natural lagi ya? Sudah tidak natural. Bahasa manusianya udah hilang ya. Hilang. Nah, dan semua sumber itu ketika saya misalkan ngomong tentang Stalin ya, dia bisa langsung balas dalam waktu berapa menit, seolah-olah dia kata dia bukan dikutip. Ini. Padahal itu perbincangan maksudnya informal ya, Prof? Maksudnya informal, dia ngomong. Nah itu, tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa teknologi informasi itu kan bisa meruntuhkan semuanya. Kantor pos tutup sendiri karena teknologi informasi dan sebagainya misalnya. Tapi dalam pembelajaran memang harus hati-hati, harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan efek negatif itu guru harus pintar. Iya. Terutama guru-guru yang muda. Iya. Nah, kalau Prof sendiri untuk membatasi, Prof kan pasti mengajar subjek atau mata kuliah berhubungan dengan bahasa, itu membatasi. Oke, harus dikerjakan sendiri itu gimana, Prof? Caranya? Susah sekarang. Susah ya, Prof? Susah sekarang. Hanya menggunakan insting. Saya hanya tahu kemampuan mahasiswa. Ketika saya membaca tugas-tugasnya yang baik, saya tidak percaya 100%. Sehingga perlu diskusi. Berarti untuk pengecekan double cross check pemahaman dengan tanya jawab diskusi secara langsung. Saya kurang tahu, Prof. Apakah mungkin dalam bentuk proposal apa juga bisa menggunakan AI bisa. Ya? Nah, hati-hati juga. Bisa, jadi sudah langsung ketahuan sih sebenarnya dan karena saya termasuk salah satu pengguna AI. Iya. Itu langsung langsung ini kayaknya konteksnya Ibu. Biasanya yang hilang itu jadi feel-nya kekhasan dari kalau di dalam kegiatan pembelajaran sih saya membiasakan mahasiswa saya itu boleh sih pakai AI coba. Cuman saya pengen tahu dari AI kamu itu kesalahannya di mana. Betul. Ketika mereka itu bisa mencermati bagian salahnya atau ketika mereka memberikan pendapat kalau AI-nya udah benar, menurut kamu benarnya ada di mana dan kenapa itu benar. Jadi kita kejar. Sehingga tetap saja mereka harus berpikir ketika menyampaikan hasil AI itu ya dalam bentuk presentasi. Sehingga karena apa? Menurut saya itu kita nggak bisa membendung teknologi itu. Jadi bagaimana kita menggunakan tools itu ya untuk support kegiatan perkuliahan itu sih kan. Oke. Wah, menarik sekali nih Bu. Karena saya juga pernah mendengarkan kalau tidak salah juga ketika ya betul AI tidak terbendung, kita nggak bisa membatasi mahasiswa kita. Yang bisa kita lakukan adalah memang biasakan mereka. Coba kamu cari jawabannya di AI seperti apa. Coba kamu cari jawabannya di buku seperti apa. Nah, malah justru ya kita sodorkan langsung. Karena itu mereka suruh nulis pakai tangan. Ketika saya mengawal PIMNAS mahasiswa di Makassar. PIMNAS tahun 2022 gitu, di Makassar. Sama Pak Kis, Pak Kis, Pak Kis 3 saya pernah diajak. Belum 2021 mungkin. Iya 21 ya. Jauh. Sebelumnya jauh. Di Bali itu 2018, 19, sebelumnya 2017. Di sana ada salah satu proposal mahasiswa itu yang lolos. Judulnya waktu itu Audit Forensik Linguistik. Menarik sekali. AI belum muncul. Sekarang itu sudah ada proposal itu bagaimana mahasiswa itu membuat sebuah aplikasi untuk menangkal berita-berita hoax. Nah, apalagi sekarang. Sekarang ada fake. Bagaimana ada AI, gambar bisa. Sekarang juga, Prof. Di dunia sekarang yang terancam adalah di dunia seni lukis. Dengan adanya AI, bagaimana bisa menggambar lebih bagus dibanding naturalnya dan sebagainya. Akhirnya keaslian itu nanti harga lebih mahal, meskipun hasil AI lebih bagus. Topiknya bisa macam-macam sih kalau AI. Bisa apa saja. Wah, menarik sekali nih. Kalau membahas AI akhirnya nanti bisa sampai 1 jam ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan terakhir nih buat Prof. Nah, bahwa kita sekarang dituntut untuk menjadi kampus berdampak, yang dimana menurut saya sudah
dari dulu ya sebenarnya kita juga memberi dampak. Menurut Prof sendiri apa sih yang sudah Unipma lakukan sebagai kampus berdampak, atau mungkin ada rencana-rencana untuk menjadi kampus berdampak yang memberi manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat ataupun lainnya? Mungkin monggo Prof ini terlebih dahulu. Prof Eni. Saya baik. Makna berdampak itu macam-macam. Berdampak pada diri kita sendiri, berdampak kepada circle terdekat, ya, mahasiswa, teman sejawat, dan juga akhirnya berdampak kepada masyarakat luas. Nah, saya lebih suka menekankan berdampak ini pada refleksi. Jadi ketika kita itu melakukan refleksi, contoh posisi saya sebagai dosen. Posisi saya sebagai dosen yang sudah guru besar. Jadi guru besar itu dia harus tidak hanya GBHN, guru besar hanya nama gitu ya. GBHN, Tidak bisa seperti itu, tetapi bagaimana di dalam setiap tahapan yang kita lakukan, entah itu kegiatan pembelajaran, kita memberikan dampak positif pada mahasiswa kita. Jadi sampai kepada tahapan, ketika saya diajari oleh Bu Heni, maka saya ingat terus itu, entah itu caranya, entah itu materinya, menurut saya itu berdampak bagi mahasiswa saya. Dan ketika itu berdampak, maka mahasiswa itu secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak mereka di tempat dia berada. Apakah dia itu nanti di keluarganya, di lingkungan sekitar, dari skup kecil seperti itu. Yang skup lebih besar lagi tentu saja adalah dalam kegiatan penelitian. Ketika penelitian kita itu melakukan publikasi dan publikasi kita itu disitasi oleh orang lain, itu adalah dampak nyata dari apa yang sudah kita lakukan. Dan tentu saja ini juga membawa dampak positif bagi Unipma ketika dosen-dosen itu memiliki banyak kegiatan penelitian yang dalam bentuk penelitian itu adalah dipublikasikan. Maka kita tahu ada ahli apa saja sih di Unipma ini yang bisa memberikan kebermanfaatannya dari keahlian tersebut kepada masyarakat luas. Itu salah satu bentuk persembahan dari Unipma menurut saya. Jadi baik dari dosennya, kemudian kepada mahasiswanya, dan kepada masyarakat luas. Monggo Prof. Saya pikir sudah jelas apa yang Prof ini. Cuma begini. Jargon kampus berdampak itu sejak saya semester 1 itu sudah muncul. Pada zaman saya kuliah, kebetulan masih kecil apa belum lahir, itu ada jargon yang selalu disampaikan oleh pimpinan-pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah. Kampus harus menjadi menara air, tidak boleh menjadi menara gading. Saya masih ingat betul ketika saya masih 1. Artinya apa ya? Artinya kampus itu tidak boleh menjadi satu menara gading yang terpisah dari masyarakat, yang berkilauan hanya bisa dipandang, tapi harus bisa menjadi menara air, harus berdampak pada pengembangan dan pembangunan masyarakat. Kalau kita dosen, seperti yang disampaikan oleh Prof Heni tadi, nomor 1, berdampak pada mahasiswa, berdampak pada diri sendiri pasti untuk peningkatan kompetensi. Dan yang paling penting adalah berdampak pada masyarakat. Saya kira jelas apa yang saya maksud. Iya, yang dimana juga hibah-hibah ataupun penelitian yang dilakukan dosen di setiap semesternya itu pastinya memberi kontribusi juga di masyarakat, sama untuk abdimas yang memang mungkin terlihat sekali gitu. Jadi pengabdian masyarakatnya itu kan basisnya adalah dari kegiatan penelitiannya itu kan ya, dan itu saya pikir teman-teman dosen di tempat kita itu juga menerapkannya, apalagi yang katakanlah dosen-dosen yang masih dosen-dosen baru, maksudnya dosen-dosen muda, bukan dosen-dosen baru. Dosen-dosen muda itu saya melihat luar biasa sekali teman-teman dosen di tempat kita itu memiliki semangat, kemudian untuk mendapatkan hibah penelitian, kemudian juga lebih terstruktur dibandingkan pada masa kami berdua ini, sehingga potensi untuk peraihan kembali lagi ke guru besar itu bukan sesuatu yang mustahil yang bisa kita raih beberapa waktu ke depan. Nah, kalau di Rensra kita nanti kita lihat 5 tahun ke depan kita bisa menghasilkan guru besar berapa lagi sih kan? Termasuk begini ya Prof. Sekarang ada beberapa data itu. Riset di perguruan tinggi itu kan jumlahnya bisa ratusan ribu. Tapi data menunjukkan bahwa yang dihilirisasi dari riset di perguruan tinggi itu kan masih hanya sedikit, sangat sedikit yang berdampak ke masyarakat,
apalagi yang bisa dikolaborasikan atau istilah kasarnya bisa dijual ke perusahaan, ke dunia usaha itu sangat kecil. Oleh sebab itu didorong agar semua riset dosen itu harus berdampak, harus dipublikasikan, direalisasikan, dan itu termasuk pengertian masyarakat. Publikasi itu sebenarnya adalah menurut saya sih dampak yang paling minimal ya, sehingga maka wajib memang publikasi. Tapi dampak yang nyatanya ya ketika itu teraplikasi di industri dan dipergunakan oleh banyak orang. Rasanya kalau publikasi itu gini, publikasinya Bu Eni, yang baca ya Profesor Dr. Biologi, Masa Biologi. Saya juga. Bagaimana masyarakat itu, bagaimana ilmu kami ini tidak cukup hanya publikasi, Prof, tapi juga bermanfaat dalam konteks dipahami oleh masyarakat. Sampai itu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dan juga dimulai dari flashback ya terkait dengan bagaimana sih mencapai di level guru besar ini, kemudian sharing terkait dengan keilmuan beliau berdua, dan menarik sekali ada historical sejarah-sejarahnya, kemudian terutama kampus berdampak ternyata sudah lama ya Prof, kami sendiri baru tahu, dan sekarang mungkin digaungkan ya untuk branding itu lagi ya Prof ya. Luar biasa sekali pengalaman dari Prof Eni, Prof Bambang, semoga bisa menginspirasi kita semua, terutama untuk dosen dan juga mahasiswa. Mungkin ada pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya Prof, mungkin ya ada pesan yang perlu di-highlight untuk rekan dosen dan juga mahasiswa, Prof, enggak? Prof Bambang? Ya, kembali tadi bahwa capaian terbesar seorang dosen itu adalah terbesar. Sehingga semua dosen di Unipma harus mencantolkan mimpi itu di setiap benaknya. Tidak bisa, capaian itu tidak bisa instan. Itu perlu proses, perlu rekam jejak. Oleh sebab itu, kalau istilahnya Bu Eni tadi, harus punya mapping, punya rencana kapan saya harus ini, kapan harus ini, kapan harus ini. Perbanyak ya, terutama dari dosen muda itu riset, menulis artikel, karena itu modal besar. Semoga Unipma semakin bagus. Amin. Doa kita bersama Pak semua. Prof Eni, monggo. Ya apa ini closing statement? Closing statement saya cuma satu ini, Prof. Jadi refleksi. Jadi refleksi itu bisa kita lakukan pada banyak bagian. Jadi termasuk refleksi. Contoh, ketika proposal kita di-reject, kita refleksi kembali. Kita cek kembali pada bagian mana sih kelemahan dari proposal yang kita ajukan ini untuk mendapatkan dana dari banyak sumber gitu ya, termasuk refleksi kegiatan pembelajaran kita, refleksi networking kita, refleksi hubungan kita dengan mahasiswa, teman sejawat dan seterusnya. Karena itu akan yang kita berikan, jika itu memang baik, ya pasti dampaknya juga baik bagi kita semua, diri kita sendiri terutama. Terima kasih, sukses selalu Unipma. Amin. Baik, Sobat Unipma, luar biasa sekali pengalaman dari beliau berdua, sudah memberikan insight yang luar biasa juga bagi kita semua. Sampai ketemu untuk podcast Unipma selanjutnya. Dadah. Terima kasih semuanya. Unipma Smart and Competitive.